Mana dorong? Bilang. Ngomong. Ngomong. Mana dorongmu? Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Jangan diam. Mana dorongmu? Jawab. Jawab. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo. Katakan cepat. Di kamar atas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit potongan dari film G30 SPKI yang legendaris. Sekarang kan bulan September, biasanya bulan September ini sudah ramai orang teriak-teriak menuduh PKI bangkit lagi, dan seseorang kadang juga dituduhnya seorang PKI, pemerintah, presiden, dan orang-orang yang tidak cocok sehaluan dengan mereka. Dengan gampang mereka menuduh PKI. Bulan-bulan ini ya saya merindukan mereka ini berteriak-teriak seperti itu lagi. Tapi saya tunggu-tunggu, ini sudah hampir setengah bulan nih kok sepi-sepi saja. Ini ada apa? Apalagi kita tahu siapa sih yang sering berteriak-teriak PKI itu. Ya paling orang-orang itu saja. Ada juga mungkin sekelompok orang-orang yang pro khilafah, ustadz yang pro khilafah. Siapa ustadz kita ini yang pro khilafah? Tidak perlu saya sebut, ini kita sudah tahu. Dan sepertinya mereka ini dengan yang orang sering pakai jubah, provokasi, mengatakan PKI, menuduh PKI, ini sepertinya ini satu haluan. Ada misi tertentu yang kalau bulan-bulan September ini selalu diteriakkan. Entah itu dituduhkan kepada sekelompok orang yang tidak setuju dengan jalan pikiran mereka, atau pemerintah, atau siapapun, pokoknya dari golongan manapun yang tidak cocok dengan paham mereka. Dengan gampang mereka berteriak menuduh PKI. Bulan September ini, tahun-tahun kemarin ini kan dijadikan momen untuk mereka berteriak itu. Sepertinya ini diulang-ulang terus dari tahun ke tahun. Meneriakkan, menuduh orang dengan tuduhan itu saja. Sepertinya ini seperti proyek yang dipesankan kepada mereka untuk meneriakkan itu dari entah siapa, supaya pas bulan September ini selalu panas. Tapi sekarang ini bulan September ini kok diam-diam baik, sepi-sepi, ini pada kemana? Sebelum itu marilah kita lihat dulu sejarah sebelum meletusnya G30 SPKI yang seperti di film tadi, yaitu bahwa PKI ini dengan ketuanya pusat ini DNID ini sebelum meletusnya G30 SPKI ini pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk angkatan kelima. Apa angkatan kelima itu yang diusulkan kepada Presiden Bapak Insur Soekarno, yaitu supaya buruh dan tani ini dipersenjatai. Bukan main-main, ini ada sekitar 10 atau 20 juta begitu buruh dan tani untuk dipersenjatai. Ini usulan dari DNID. Nah, senjata ini dari mana? Konon senjata ini hasil dari rampasan perang, itu dari Jepang waktu itu yang sudah menyerah untuk dibagikan kepada rakyat. Sepertinya bagus usulan ini, tapi bagi angkatan darat seperti MT Haryono, Maijen, Brigjen atau MT Haryono yang seorang punya pengalaman intelijen, ini was-was, ini jangan-jangan ada apa-apa di belakang hari.
Begitu juga Jenderal Ahmad Yani yang lantas menemui Presiden Insinyur Soekarno bahwa angkatan kelima ini apabila usulan dari DNID diterima ini itu akan amat berbahaya. Bagaimana? Karena memang buruh dan tani ini kan banyak yang berafiliasi ke PKI waktu itu. Jadi untuk apa DNID mengajukan usul membentuk angkatan kelima kalau tidak ada misi di belakang hari? Padahal negara sudah mempunyai 4 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Dari pembicaraan antara Jenderal Yani dengan Insinyur Soekarno di belakang hari, akhirnya usulan dari DNID ini tidak disetujui. Entah beberapa lama kemudian, pada tahun 1965 dalam film, kalau kita melihat ini, DNID mengatakan kalau Indonesia ini sudah hamil tua. Kata-kata itu adalah kode bahwa saatnya itulah PKI akan coup atau kudeta kepada negara. Karena banyak yang menghalangi dari jalannya tujuan dari PKI ini, siapa-siapa yang kira-kira menghalangi, makanya pada suatu malam kita sudah tahu dalam film-film itu para jenderal ini diculik dan kemudian terjadilah namanya persekusi dan seterusnya yang kemudian dilempar atau dikubur di lubang buaya. Begitu kurang lebih sedikit kisah balik dari bulan September waktu itu tahun 1965. Lantas nggak tahu kenapa pada setelah zamannya Pak Presiden Jokowi, tiba-tiba tiap bulan yang namanya bulan September tiap tahun selalu ada teriakan PKI. Dan ini kita semakin jengkel kadang-kadang. Memang nggak ada teriakan yang lain dituduhkan kepada seseorang yang nggak cocok, selalu itu saja. Dan orangnya yang berteriak-teriak ya itu saja. Kita sudah tahu siapa dari mereka-mereka ini yang selalu mengatakan itu. Ya, orang yang selalu berjubah, mengatasnamakan duriyah, kemudian juga ustadz-ustadz yang kita juga tahu yang afiliasinya ke khilafah. Bulan September ini kita tunggu, kita rindu teriakan-teriakan mereka. Apakah masih akan menggema di negara kita? Atau jangan-jangan mereka sudah ngeri dan takut karena kedok mereka sudah terbuka ke khalayak ramai. Mereka yang selalu mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, dan seterusnya, itu sekarang pada kicep bulan September ini. Karena apa? Dari klan mereka ini, kalau kita lihat, mereka-mereka ini yang sering berteriak-teriak, awas PKI, awas PKI. Kok sekarang ini bulan September ini sudah setengah lebih belum ada teriakan-teriakan itu? Apakah ini karena polemik nasab yang menghantam mereka sehingga luluh lantak dan tidak lagi berani mengatakan PKI? Karena sesungguhnya dulu dedengkot-dedengkotnya pemberontakan PKI 48 juga 65 ini adalah dari golongan klan mereka sendiri. Kita juga harus tetap waspada bagaimanapun partai yang sudah dilarang oleh pemerintah ini supaya tidak bangkit lagi. Tapi bukan seperti teriakan-teriakan mereka yang serampangan menuduh siapapun yang tidak cocok dengan haluan pikiran mereka dengan kata-kata PKI. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan, silakan mengoreksi.
Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan ketiga Komando Pasis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti, akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Pasis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatot Koco atau Bringkondani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Panggung 4 akan datang tidak lama lagi. Silakan teruskan, boleh lanjut. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan 1 Dul Arif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, permisi dulu, Mas. Kawin gantung itu sebetulnya lebih berat daripada kawin betulan. Kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala godaan. Harus pandai-pandai menabung, menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya. Apalagi zaman sekarang, zaman edan. Kalian tidak perlu ikut-ikutan edan. Cukup tetangga-tetangga kalian saja yang edan. Dan tidak usah sedih, karena malam ini kita pesta sangat sederhana. Untung saja kita tidak makan kerikil. Untung kita tidak makan bubur, Bu. Harus ada orang kuat yang berani merubah keadaan ini. Bagaimana mungkin kita akan mampu mengawasi angkatan kelima? Apa tidak semeraut nanti? Jadi kalau kalian dan apa OBR tidak cukup? Kacau, sudahlah. Semua ini masalah politik dan biangnya adalah PKI. Yang kita sayangkan, bahaya komunis ini bukan saja tidak dibendung, malah diberi peluang oleh Nasakom. Buburnya sudah dimulai, Bu. Contohnya saya sendiri. Terus terang, tidak masuk akal saya bahwa seorang komunis bisa sekaligus seorang Pancasilais. Dan bagaimana mungkin seorang prajurit yang sabta margais bisa mempertahankan Pancasila kalau ia seorang komunis?
Kalau suasana begini terus-menerus, bisa meledak, Kopinya, Mas. Mas. Bukan tidak mungkin perang saudara yang selama ini kita hindari Mas, kopinya. bisa menjadi malapetaka, dan Indonesia sebagai satu kesatuan akan hancur. Kalian harus selalu bermusyawarah, selalu saling mengerti. Keadaan ini lebih celaka lagi, karena hampir semua koran menjadi trompet komunis dan negara-negara komunis. Pemerintah Siapa yang mainkan ini? Anak-anak ya? Tak tahu. Pap. Pak. Ayo bilang, mana dorong? Bilang, ngomong. Mana dorongmu? Catherine, telepon Om sama Sir. Halo. Jangan diam. Mana dorongmu? Jawab. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo, katakan cepat. Di kamar atas,